Halo, Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu di bulan Oktober. Tapi ingat ini general, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang selebihnya ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan kalau suaranya kurang keras, jangan lupa pakai earphone ya. Sekarang kita langsung buka aja apa yang kita dapat. Di sini kita akan baca secara general ya. Untuk energi kamu di bulan Oktober ya. Kita lihat di sini apa yang kita dapat. Ada Two of Swords, kemudian di sini ada The Sun, kemudian di sini ada Two of Cups, kemudian di sini ada Six of Cups ya, dan di bottomnya kamu ada Seven of Pentacles. Oke. Aku lihat di sini untuk Gemini ya, ada beberapa di antara kamu ya di sini, mungkin nggak semua Gemini ya. Ini mungkin kamu kayak lagi sedang banyak merenung gitu ya. Mungkin ada situasi atau momen dimana kamu merasa ingin, kalau misalkan di pekerjaan nih ya, kalau di pekerjaan nih kayak kamu tuh kayak mikir pengen gitu ya, pengen kembali ke masa lalu gitu ya. Pokoknya di sini yang aku lihat, kamu tuh kayak ngerasa posisi kamu saat ini ya, sekarang ini gitu, itu kamu kayak nggak bahagia gitu ya, kamu kayak ngerasa kurang, atau mungkin di sini kamu memang dalam kondisi bekerja gitu ya, tapi kayak hasil yang kamu dapat mungkin menurut kamu itu nggak seperti atau nggak sesuai dengan yang kamu harapkan, atau kamu ngerasa kayak nggak sebaik dulu gitu loh. Makanya di sini aku ngeliat kayak ada situasi dimana kamu teringat tentang masa lalu ya, dan kamu tuh kayak pengen lagi gitu ya, kembali ke dulu gitu. Kok aku dulu bahagia ya, kok aku dulu dapat pekerjaan yang bagus, teman kerjaan juga bagus, kemudian dari gaji juga bagus, kayak gitu loh istilahnya ya. Jadi kamu tuh kayak ada keinginan tuh inget yang dulu gitu ya, yang dulu-dulu, dan pengen kembali ke memori saat itu gitu ya, seperti itu ya. Makanya kayak kamu ngerasa di pekerjaan kamu saat ini kayak ragu gitu ya, kamu ragu, kamu kayak kayak ngerasa pokoknya nggak pas gitu ya buat kamu tuh, seperti itu gitu ya. Dan di sini kalau misalkan di dalam hubungan percintaan ya, mungkin ada juga momen dimana kalau masalah hati ya, tentang percintaan gitu, itu di sini aku ngeliat kamu juga kayaknya masih sering teringat masa lalu kamu ya, seseorang dari masa lalu kamu, atau pokoknya memori masa lalu kamu ya, yang masih kamu ingat, masih kamu pikirin gitu ya. Dan kamu tuh kayak ada keinginan kamu pengen kembali ke pasangan kamu ini, atau kayak kalaupun tidak kembali ya, kamu paling tidak pengen sekali gitu ya ngerasain hal yang seperti dulu lagi gitu ya. Ini entah kamu yang single maupun yang berpasangan ya, aku ngerasain itu seperti itu gitu. Kalau misalkan yang berpasangan, mungkin ya kamu ngerasa kayak keharmonisan kamu itu kayak nggak seperti dulu gitu loh yang kamu rasain gitu. Dan kamu tuh kayak berpikir uh, uh, kok kayak pasanganmu tuh kok nggak seperti dulu gitu loh, intinya kayak gitu ya. Dan kamu juga berpikir pengen adanya satu perubahan gitu ya, kayak pengen seperti dulu lagi kayak gitu loh ya. Dan disinilah yang membuat kamu kayak stuck gitu ya, atau bingung atau ragu gitu dengan pasangan kamu. Mungkin di sini karena kamu terlalu banyak perbedaan ya dari segi pola pikir gitu ya, atau apapun gitu dengan pasangan kamu. Mungkin komunikasi juga kurang bagus gitu ya. Ini untuk yang berpasangan. Kalau yang single, mungkin di sini ya pokoknya inget memori tentang masa lalu gitu ya. Itu akan membuat kamu kayak ngerasa
kenapa ya semuanya kok jadi seperti ini gitu, dan kamu juga kayak nggak yakin gitu loh bakalan ketemu seseorang yang jauh lebih baik gitu, dan kamu ingin sekali di sini atau menunggu seseorang yang menurut kamu kayak intinya kayak soulmate gitu ya, kayak bener-bener bisa memahami kamu, bener-bener bisa menyayangi kamu kayak gitu. Ini harapan kamu gitu ya untuk kedepannya. Meskipun di sini di suatu sisi kamu ragu, tapi di suatu sisi kamu masih punya harapan gitu ya. Kayak berharap bahwa ada yang lebih baik gitu loh dari seseorang dari masa lalu kamu gitu loh. Meskipun kadang-kadang kamu juga masih teringat oleh seseorang dari masa lalu kayak gitu. Ya, ini energi kamu, dan kita lihat untuk pesan semestanya ya. Pillar of Lights di sini untuk pesan semesta. Jadi di sini kayak kamu diminta untuk menaikkan vibrasi kamu ya, frekuensi kamu gitu. Karena di sini ada energi agak melo-melo gitu ya, biasa ya. Karena teringat tentang masa lalu biasanya kan kayak aduh sayang nih ya gitu, kayak kita tuh kehilangan sesuatu gitu. Nah, ini kan membuat kita kayak down gitu ya, low vibe gitu. Nah, di sini kamu jangan lupa untuk bersyukur, bersukacita dan bergembira ya. Kamu harus menaikkan vibe positif kamu gitu ya, seperti itu. Kamu adalah pilar cahaya gitu ya, jadi jangan dalam kondisi stres gitu ya. Kamu harus banyak bersyukur, bersukacita, bergembira gitu ya, dan juga naikkan vibrasi positif kamu gitu ya. Lakukan hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang membuat kamu gembira gitu ya, seperti itu. Dan kalau tentang harapan ini kamu harus yakin gitu loh, bahwa kamu bakal nemuin seseorang yang lebih baik gitu dari masa lalu kamu ya. Kalau ini kamu yang masih teringat-ingat gitu dan stuck merasa aduh kayak nggak yakin gitu loh bahwa bakalan nemuin orang yang cocok gitu istilahnya. Dan kita lihat untuk pesan asmara kamu ya. Mohon maaf ya gitu. Di sini ada honeymoon, kemudian ada financial and career, kemudian di sini ada past life relationship. Oke, berkaitan dengan past life relationship. Honeymoon, financial and career, and past life relationship. Untuk pesan asmara di sini, aku ngerasa kamu bakalan ketemu ya, kedatangan atau ketemu ya seseorang dari masa lalu kamu bakal datang lagi ke dalam hidup kamu ya. Mungkin untuk sebelumnya kamu dengan dia bisa saja menjalin hubungan LDR, atau memang kamu dan dia sudah putus gitu ya, karena ada financial and career gitu ya. Di sini ada financial issue gitu ya. Bisa saja pasangan kamu ini untuk sebelumnya tuh kayak mundur, atau memang kalian berpisah ini gara-gara dia itu lebih mementingkan pekerjaannya atau memilih pekerjaannya gitu ya. Kayak mungkin dia pindah ke tempat lain gitu, kayak keluar kota, keluar negeri, atau keluar pulau gitu ya, seperti itu. Jadi kayak memang harus putus dengan kamu ya, dan dia fokus dengan finansialnya. Tapi di sini aku ngeliat seseorang ini mungkin kayak akan kembali lagi ke dalam hidup kamu ya. Dan aku juga ngeliat untuk beberapa di antara kamu, nggak semua ya. Sepertinya kamu juga bakal kedatangan orang baru ya, orang baru dengan orang masa lalu gitu. Ada beberapa orang yang seperti itu. Orang baru ini ada kemungkinan koneksi soulmate gitu ya. Kayak kamu juga ngeklik gitu dengan seseorang yang baru ini, tapi kamu juga kayaknya masih sulit untuk melupakan masa lalu kamu, seseorang dari masa lalu ini ya. Dan disitulah mungkin kamu kayak dalam dilema gitu ya. Kamu harus mengambil sebuah keputusan di sini ya, antara seseorang dari masa lalu atau orang baru gitu. Tapi bisa saja kamu ini bisa kayak memang bisa saja ya orang dari masa lalu dan orang baru ini bersamaan kembali gitu ya. Tapi ada juga di sini yang aku ngeliat kayak kamu sudah menjalin hubungan dengan seseorang yang baru, tapi seseorang dari masa lalu kamu ini kembali gitu.
Dan ini mungkin kayak membuat kamu kayak agak-agak dilema mungkin ya, harus milih yang mana gitu, karena perasaan kamu dengan seseorang dari masa lalu ini masih kuat gitu ya. Kamu juga masih mengharap dia kembali gitu sebenarnya ya, jauh di lubuk hati kamu gitu. Tapi karena mungkin menurut kamu ya, untuk sebelumnya karena nggak ada kepastian gitu, sehingga kamu menjalani hubungan dengan seseorang yang baru gitu. Tapi ternyata seseorang dari masa lalu ini justru kembali lagi ke dalam hidup kamu ya, seperti itu. Makanya di sini kamu mungkin lagi ada sedikit dilema gitu ya, harus memilih antara seseorang yang baru atau seseorang dari masa lalu gitu. Karena koneksi kamu itu dengan seseorang masa lalu juga kuat ya gitu. Orang-orang baru juga menurut kamu bisa memahami kamu, bisa mengerti kamu gitu ya. Oke. Makanya ini yang membuat kamu kayak agak sedikit stres gitu ya. Berada dalam dua pilihan gitu ya di sini. Yang aku lihat ada Two of Swords, kamu harus pilih yang mana gitu. Jadi kayak ada dalam persimpangan gitu. Apalagi seseorang dari masa lalu kamu ini memiliki banyak kenangan indah ya, memori indah gitu saat bersama dia. Kamu juga udah bersama lama, ada juga beberapa di antara kamu yang mungkin dengan seseorang masa lalu ini sudah punya anak gitu ya. Tapi kayak mungkin kayak pengen minta rujuk kembali gitu, atau bisa seperti itu juga ya. Atau kayak masih dengan seseorang dari masa lalu tuh kayak hubungannya belum ada kejelasan gitu ya, tapi menurut kamu karena dia udah ninggalin kamu gitu ya, jadi kamu membuka lembaran baru dengan orang baru gitu istilahnya ya, meskipun mungkin kayak statusnya belum jelas gitu ya, kayak ngegantung, tapi kamu kayak karena udah ditinggalkan gitu ya, menurut kamu ya udah gitu ya, kayak mulai lembaran baru gitu istilahnya kayak gitu. Entah sudah ada status atau enggak, yang penting karena menurut kamu udah lama berpisah gitu ya, dia nggak bakal balik lagi kayak gitu. Nah, tapi ternyata di sini justru seseorang ini balik lagi. Ya, balik lagi setelah kamu punya harapan baru atau membuka lembaran baru dengan seseorang. Kayak gitu ya. Dan untuk zodiaknya di sini nggak berpatok pada zodiak ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Tapi di sini akan aku sebutkan, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada energi Leo, kemudian ada energi Gemini, Libra, Aquarius, kemudian Taurus, Virgo, Capricorn ya. Tapi ini bisa hanya energi saja. Oke, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Oke, cukup sekian ya bacaan dari aku untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini. Energi kamu di bulan Oktober ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.